warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nabil Alif Nasution dengan nomor NIM 2019-710816. Saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang pengembangan produk baru dan strategi siklus hidup produk. Langsung saja yang pertama. Strategi pengembangan produk baru. Suatu perusahaan dapat memperoleh produk baru dengan menggunakan beberapa cara. Cara yang pertama, menggunakan akuisisi yang diperoleh dari membeli sebuah perusahaan yang paten atau berlisensi yang mana berbeda dari perusahaan lainnya. Sedangkan cara yang lain adalah suatu perusahaan sedang melakukan upaya pengembangan suatu produk baru dari perusahaan tersebut dengan melalui suatu produk baru yang original, penyempurnaan produk, modifikasi produk, menggunakan merek baru yang dikembangkan perusahaan dengan pengembangan produk melalui riset. Adanya pengembangan terkait produk yang baru penting dilakukan upaya memberikan berbagai pilihan terhadap konsumen. Para marketer memberikan solusi dan variasi baru terhadap para konsumen agar konsumen tertarik, serta di sisi lain untuk mengembangkan perusahaan agar tetap tumbuh dan berkembang. Akan tetapi di sisi lain, jika suatu perusahaan berencana akan melakukan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Diana Wulaning Tias, NIM 2019-710786. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pengembangan produk baru. Sebelum melakukan peluncuran produk baru, sebuah perusahaan harus memikirkan proses jangka panjang melalui proses pengembangan produk baru agar produk tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Adapun 4 langkah pertama untuk melakukan proses pengembangan produk baru. Tahap yang pertama adalah idea generation atau penciptaan ide. Proses pengembangan diawali dengan penciptaan ide melalui riset dari berbagai sumber untuk menghasilkan ide yang terbaik. Adapun mayoritas sumber utama yang digunakan adalah sumber internal dan sumber eksternal, yang meliputi distributor, konsumen, pemasok, pesaing, dan lain-lain. Baik, tahap yang kedua adalah idea screening atau penyaringan ide. Tujuan dari penyaringan ide ini untuk memilih dan memilah manakah ide yang terbaik yang akan digunakan untuk kedepannya nanti. Baik, langkah yang ketiga adalah konsep development and testing atau pengembangan dan pengujian konsep. Pada tahap ini, ide yang menarik harus dikonsepkan menjadi suatu produk. Penting untuk mengetahui dan membedakan antara ide produk, konsep produk, dan gambaran produk. Adapun contoh dari pengembangan konsep antara lain, produsen kendaraan motor Honda mengembangkan teknologi idling stop system dan program fuel injection yang berfungsi untuk mengurangi konsumsi pembakaran gas dan emisi gas buang rendah serta ramah lingkungan. Untuk kedepannya, mereka berencana untuk mengembangkan teknologi dengan daya saing harga yang rendah agar dapat menyaingi produk kendaraan yang lain. Hal ini memungkinkan terciptanya beberapa konsep. Konsep yang pertama adalah kendaraan yang memiliki multifungsi. Konsep yang kedua adalah kendaraan kelas menengah yang memiliki desain menarik. Konsep yang ketiga adalah kendaraan yang memiliki emisi gas rendah serta ramah lingkungan. Baik, langkah yang keempat adalah marketing strategy development atau pengembangan pemasaran produk. Dalam tahap ini adalah tahap yang terpenting karena produk akan dikenalkan kepada pasar untuk pertama kali. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu yang kelima, yaitu ada bisnis analisis atau analisis bisnis. Di dalam analisis bisnis melibatkan pengkajian penjualan, biaya, dan proyeksi laba. Untuk produk baru, mengetahui apakah faktor-faktor ini memenuhi tujuan perusahaan tersebut. Untuk memperkirakan penjualan, perlu adanya melibatkan catatan penjualan sebelumnya, kemudian memperkirakan penjualan minimum dan maksimum untuk menilai berbagai resiko. Setelah menyiapkan perkiraan penjualan, manajemen dapat memperkirakan
biaya keuntungan untuk produk baru tersebut. Setelah menyiapkan perkiraan penjualan dan memperkirakan biaya keuntungan, termasuk pemasaran, riset and development, operasi, akuntansi, dan biaya keuangan. Tahap selanjutnya, perusahaan akan menggunakan penjualan dan jumlah biaya untuk memperkirakan keuntungan produk baru tersebut. Ya, dan yang keenam yaitu ada product development atau pengembangan produk. Terdapat beberapa konsep baru. Sebuah produk hanya didefinisikan terhadap kata ataupun gambar. Jika suatu produk telah melewati seleksi uji bisnis, maka produk tersebut akan diserahkan kepada research and development untuk mengembangkan dan konsep produk penjualan fisik. Dan yang selanjutnya, yang ketujuh, yaitu ada tes marketing atau uji pemasaran. Jika produk telah melewati proses pengembangan atau oleh research and development, maka tahap selanjutnya adalah uji coba pemasaran. Ini mungkin perusahaan untuk menguji seluruh program pemasaran yang terdiri dari branding, pengemasan, strategi periklanan, dan harga tingkat anggaran. Dan yang selanjutnya, yang kedelapan, yaitu adalah komersial atau uji coba pemasaran. Akan memperkirakan informasi diperlukan membuat keputusan akhir apakah produk tersebut akan meluncurkan produk baru. Jika perusahaan tersebut berkembang dan maju, maka perusahaan harus siap untuk menghadapi biaya yang lebih tinggi atau yang lebih mahal. Akan menghabiskan ratusan juta bahkan miliaran rupiah untuk proses iklan, promosi, dan penjualan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Lisa Marcelina dengan NIM 804 akan menjelaskan tentang mengatur pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru tidak hanya dilakukan dengan hanya membuat rencana saja. Perusahaan harus mengambil langkah holistik untuk mengelola proses ini. Dalam hal ini, membutuhkan upaya yang berpusat pada pelanggan, sebuah kelompok, dan tujuan sistematis. Di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama adalah pengembangan produk berpusat pada pelanggan atau customer centered. Customer centered merupakan pemahaman perusahaan tentang apa saja hal yang dibutuhkan oleh konsumen agar konsumen juga merasa puas. Yang kedua adalah pengembangan produk baru berpusat pada tim atau team based. Team based biasanya lebih cepat dan sederhana karena perusahaan membentuk suatu tim yang terdiri dari orang-orang terpilih, yaitu dari keuangan, produsen, desain, departemen hukum, bahkan pelanggan dan pemasok. Dalam pengembangan ini terdapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah pengembangan produk menjadi cepat terselesaikan karena dibantu dengan tim. Lalu, selain itu juga meningkatkan efektivitas waktu. Lalu, kelemahannya adalah sering terjadinya miscommunication pada antar anggota. Lalu, solusinya adalah dengan tetap mengkoordinasikan anggota dan tetap melakukan komunikasi. Jika satu area menemukan hambatan, maka anggota tim yang lain harus saling membantu dan menemukan di mana hambatan itu terjadi, agar hambatan tersebut bisa dapat segera terselesaikan. Yang ketiga adalah pengembangan produk baru secara sistematis. Proses ini menggunakan cara holistik dan sistematis. Jika tidak menggunakan dua cara ini, maka pengembangan produk baru akan terhambat. Untuk menghindarinya, perusahaan dapat menerapkan cara manajemen inovasi, yaitu dengan mengumpulkan, meninjau, mengevaluasi, dan mengelola ide untuk produk baru. Selanjutnya ada dua hasil manajemen yang menguntungkan. Yang pertama adalah perusahaan berorientasi pada inovasi. Ini menunjukkan bahwa manajemen puncak mendorong inovasi yang diusulkan. Yang kedua, hal-hal tersebut akan dikumpulkan lalu membentuk menjadi sebuah ide. Nah, ide tersebut
akan dikembangkan dengan cara sistematis. Keberhasilan dalam menghasilkan produk baru tidak hanya sekedar dengan menggunakan ide-ide bagus. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik untuk memuaskan pelanggan. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Erika Renkawiandra dengan NIM 2019710808. Di sini saya akan membahas mengenai strategi siklus hidup produk. Sebelum produk memasuki siklus hidup produk, produk mengalami tahapan yang disebut tahap perkembangan produk. Perusahaan berusaha mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif mereka untuk menciptakan produk baru yang nantinya akan diproses menjadi produk nyata. Terdapat 4 tahap siklus hidup produk. Yang pertama yaitu tahap pengenalan produk. Pada tahap ini, produk sudah selesai diproduksi dan siap untuk didistribusikan. Pada tahap ini pula, perusahaan cenderung mengeluarkan banyak biaya promosi untuk menarik pelanggan, distributor, dan juga menjaga persediaan produknya. Perusahaan harus benar-benar mengatur strategi yang baik agar dapat secara cepat beradaptasi dengan pasar. Tahap yang kedua yaitu tahap pertumbuhan produk. Laba yang didapatkan perusahaan semakin besar karena penjualan produk semakin meningkat. Dengan kata lain, produk sudah terkenal di kalangan masyarakat. Namun, pada tahap ini pula banyak sekali pesaing baru yang muncul, sehingga perusahaan berusaha untuk meningkatkan kualitas dan promosi produk mereka agar tidak tertinggal dengan produk-produk yang baru. Tahap yang ketiga yaitu tahap kedewasaan produk. Pada tahap ini, laba yang didapatkan perusahaan semakin berkurang karena penjualannya semakin menipis. Sehingga banyak perusahaan yang menyusun strategi untuk memperpanjang siklus hidup produknya, seperti memodifikasi produk, mencari sasaran baru, dan juga meningkatkan kegunaan produk tersebut. Hidup merek tertentu dapat berubah dengan cepat karena mengubah respon kompetitif, misalnya sabun dan baju. Konsep strategi siklus hidup produk juga dapat diterapkan pada 3 macam atau tipe. Yang pertama yaitu gaya atau style, adalah mode yang paling dasar, misalnya pakaian formal, santai, dan seni, yaitu realis atau abstrak. Gaya itu akan bertahan lama dari generasi ke generasi. Sebuah style mempunyai siklus yang menunjukkan peminatnya baru setiap tahunnya. Yang kedua, mode atau fashion, adalah bidang yang sangat diminati saat ini, misalnya pakaian bisnis yang lebih formal tersebut dipakai sekitar tahun 1980-an, lalu digunakan lagi dengan pakaian bisnis yang lebih casual di tahun 2000-an, tetapi tetap populer untuk sementara waktu, lalu mungkin bisa saja menurun perlahan. Yang ketiga adalah fast, bisa disebut juga dengan mode yang beragam. Fast merupakan periode sementara penjualan yang tingkatnya sangat tinggi, lalu didorong oleh antusiasme konsumen pada popularitas produk atau mereknya. Suatu perusahaan dapat meluncurkan produk baru dengan 2 cara, yaitu menggunakan akuisisi yang diperoleh dari membeli sebuah perusahaan yang paten atau berlisensi yang mana berbeda dari perusahaan yang lain, dan melakukan beberapa upaya pengembangan suatu produk baru dari perusahaan tersebut dengan penerapan strategi melalui penyempurnaan produk, modifikasi produk, dan menggunakan produk baru yang dikembangkan perusahaan melalui riset. Beberapa proses untuk pengembangan produk baru yaitu penciptaan ide, penyaringan ide, pengembangan dan pengujian konsep, strategi pemasaran, analisis bisnis, pengembangan produk, uji coba pemasaran, komersialisasi.
Untuk mengatasi siklus hidup produk yang pendek, maka perusahaan harus terus-menerus menerapkan strategi yang baik, berinovasi, dan mengembangkan ide-ide kreatif untuk mengembangkan produknya dan menciptakan kembali produk baru yang diminati oleh masyarakat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi yang dapat Bapak kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa ya rekan-rekan untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.